Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neda Lutfia Nuralika dari kelas 11 Layanan Kesehatan. Pada video kali ini, saya ingin memberitahu bagaimana pengalaman saya sebulan PKL di ruangan Jasmine. Pertama datang ke ruangan Jasmine itu masih bingung mau ngapain, terus juga belum kenal sama kakak perawatnya, terus belum tahu nomor kamarnya, sama bed kasurnya, terus juga masih diem-dieman bingung mau ngapain, terus masih canggung juga sama kakaknya. Terus yang mencairkan suasana tuh kakaknya duluan, kayak nanya-nanya namanya siapa, terus berapa bulan PKL-nya, terus pas mau operan selalu diajak ke setiap kamar pasien. Habis itu aku dikasih tahu tempat-tempat kayak pantry di mana, ruang OK di mana, habis itu farmasi di mana dan lain-lainnya. Setelah tahu nama kakaknya jadinya canggungnya berkurang, terus kakaknya suka ngajakin ngobrol. Terus di ruangan Jasmine ini aku dapat banyak 15 tindakan lebih yang berbeda. Kayak misalnya perbed, ganti pampers, oplos obat, lepas infus, dan lainnya. Cuman di ruangan Jasmine ini nggak jauh dari antar jemput pasien operasi. Setiap mau ke ruangan OK selalu bawain kursi roda ke pasien, terus nganterin pasien ke gedung sebelah buat ke ruangan OK. Setelah operasi, aku sama kakaknya selalu ngeluarin bed di kamar pasien buat jemput pasien di ruangan OK. Habis itu kalau misalnya aku disuruh tindakan sama kakaknya, tapi tindakannya belum pernah aku lakuin atau belum tahu gitu, aku selalu nanya ke kakaknya gimana caranya atau minta dampingin sama kakaknya. Di situ kakaknya benar-benar baik banget, ngajarinnya pelan-pelan, kayak misalnya buang urin. Itu kakaknya benar-benar ngajarinnya gimana caranya buka urin bag, terus sama nutupnya lagi. Terus juga kalau misalnya pasiennya lagi rame tuh pasti rame banget, soalnya kan di ruangan kan ada 12 bed ya. Itu kalau keisi semua bednya pasti gedebak-gedebuk, kayak nanti ada yang mencet bel, terus kakaknya nyuruh tindakan, terus misalnya ada yang pulang, sehabis pulang disuruh per bed langsung, soalnya bakalan ada bookingan. Kan di ruangan aku ada 8 perawat ya, 8 ini udah termasuk sama kepala ruangannya. Terus pas di minggu kedua atau ketiga gitu, aku udah ngerasain dinas sama semua kakaknya. Terus juga 8-8-nya aku tahu namanya. Kakak perawatnya baik-baik banget, sampai aku bahkan rela 3 bulan PKL di ruangan Jasmine. Tapi hari Senin ruangannya udah pindah, pastinya aku harus beradaptasi lagi sama ruangan barunya. Kakak perawatnya, nomor kamar-kamarnya, terus bednya, terus tempat-tempat naruh barang kayak misalnya tempat cairan RL di mana, terus kayak sarung bantal, selimut, spray di mana. Terus waktu itu aku pernah ada momen dimana aku sama teman-teman aku tindakannya bertiga-tiga langsung. Jadi waktu itu aku sama 2 teman aku kan shift pagi. Itu di hari Sabtu. Kakaknya dinas cuman sendiri. Pas itu lagi nulis operan, ternyata pasiennya cuman ada 2. Yang satunya mau OP, yang satunya mau pulang. Pasti kan kita kalau habis operan selalu TTV dulu kan, itu emang disuruh kakaknya ya udah bertiga-tiga aja. Soalnya emang pasiennya cuma ada 2, yang satunya mau pulang, yang satunya mau operasi. Sisa 1 pasien lagi nih, dia mau operasi kan. Abis itu aku sama yang lain diajak tuh sama kakaknya bilang, udah ayo ikut aja, semua aja, gak siap-siapa di ruangan, pasien kan cuma 1. Nah di momen ini pertama kalinya aku sama 2 teman aku itu tindakan bertiga-tiga kayak antar pasien, terus jemput pasien bertiga. Sebenarnya sih berlima, 2-nya lagi kakak perawatnya sama satpamnya. Di situ cuman dapat 5 tindakan, itu pun sama semua tindakannya. Kan TTV bertiga-tiga, terus perbed bertiga-tiga, ke laboratorium bertiga, habis itu antar jemput pasien bertiga. Selama 1 bulan ini pertama kalinya tindakan yang benar-benar sama semua. Itu juga pertama kalinya cuman nganterin 1 pasien operasi, yang nganter sama jemputnya juga bertiga. Soalnya sama kakaknya emang disuruh ikut semua, yaudah kita ikut semua deh, soalnya emang gak ngapa-ngapain di ruangan. Terus aku sama yang lain suka disuruh istirahatnya duluan sama kakaknya. Kayak misalnya
belum jam istirahat nih, udah disuruh istirahat, tapi lihat situasinya dulu. Kalau lagi rame ya tepat waktu, kalau sepi pasti disuruh istirahat duluan, kayak misalnya setengah 5 atau jam 5, terus istirahatnya setengah 6 gitu. Terus ada juga waktu itu nganterin pasien OP, itu ada 2 atau 3 pasien gitu. Aku nganterin juga bertiga-tiga, kakaknya juga. Habis itu di depan ruang OKA, aku sama yang lain nangis gara-gara terharu sama keluarga pasien yang sayang banget sama neneknya yang mau operasi. Itu kalau nggak salah waktu hari Kamis deh. Tapi sayangnya ternyata di Jumat pagi neneknya menghembuskan nafas terakhirnya di ICU. Padahal sebelum OP, aku sempat ngobrol sama neneknya. Sedih banget waktu itu. Kan aku sama yang lain emang kalau nggak ada tindakan selalu ngobrol sama kakaknya, terus ketawa-ketawa juga kan. Di situ kakaknya bilang, nanti kamu di ruangan lain belum tentu bisa ketawa-ketawa kayak gini lagi. Di situ benar-benar hati mungil ini sangat tergores, karena benar-benar nggak mau pisah dah sama ruangan Jasmine, apalagi sama kakaknya. Terus juga kata kakaknya emang ruangan Jasmine kalau pasiennya dikit pasti bakalan nyantai. Cuman kalau banyak emang agak gedebak-gedebuk, tapi nggak segedebak-gedebuk ruangan lain katanya. Jujur nggak kerasa ternyata udah sebulan di ruangan Jasmine. Perasaan kemarin masih pelangap-pelongo, nggak tahu mau ngapain. Terus juga kayak benar-benar nggak mau pisah sama kakaknya, sama ruangannya. Kayak takut pas pindah, ruangannya malah naik ke ruangan Jasmine karena lupa udah pindah ruangan. Pasti bakalan kangen bolak-balik anterin pasien ke ruangan OKA, terus bakalan kangen ketemu pasien yang random yang ada aja tingkahnya buat mencairkan suasana sebelum OP. Kayak masih belum terima aja ini serius pindah ruangan. Kayak momennya banyak banget, ketawa-ketawa bareng kakaknya, terus dengerin lagu bareng kakaknya, terus ada situasi yang bikin tegang, terus sedih. Terus juga ruangan Jasmine kan ruangan rawat inap bedah ya. Di situ aku jadi tahu jaringan-jaringan, misalnya tumor gitu dari yang paling kecil sampai yang lumayan gede. Pasti bakalan kangen banget. Terus di ruangan Jasmine, untungnya kalau ada waktu senggang selalu bikin video sama yang lainnya, biar kalau kangen nanti dilihat lagi videonya. Banyak banget ruangan. Itu pengalaman yang aku dapet. Terus dari tindakan yang belum tahu akhirnya jadi tahu, masih belum rela aja pindah ke ruangan lain. Terus tuh ada juga kakaknya yang selalu nanya abis dari SMK mau lanjut kuliah atau kerja. Terus juga nanya rumahnya pada di mana. Terus setiap mau istirahat kakaknya nanya pada bawa bakal apa. Terus nanya targetnya ada apa aja. Pasti selalu dibantuin sama kakaknya buat ngejar target kalau belum keisi. Terus banyak banget ilmu-ilmu yang dapat dari kakaknya. Kan di ruangan Jasmine ada 8 perawat. Terus 2 perawatnya ada yang pindah ke ruangan Oka sama pindah di ruangan Cendana. Padahal sebelum kakaknya pindah aku berharap banget buat sedinas sama kakaknya. Tapi ternyata nggak sesif sama kakaknya. Selama di Jasmine juga pasiennya pada baik-baik banget, kayak ada yang dari paling kecil sekitar umur 7 atau 8 tahun waktu itu pernah ada, sampai ada yang udah tua juga. Itu setiap pasien pasti momennya beda-beda, ada aja tingkahnya. Terus ada yang ngajak ngobrol juga. Sampai sekarang masih ada beberapa nama pasien yang aku ingat. Terus kamar sama bednya, setiap abis pasien pulang pasti bakalan tahu itu pasien siapa namanya. Habis itu ada lagi waktu aku oplos obat. Waktu itu kan pernah ya lagi oplos obat tuh sama 2 teman aku. Nah ada tuh obat yang di dalam ampulnya tuh warnanya benar-benar oranye banget, kayak kulit jeruk. Nah kakaknya kan udah bilang ya hati-hati kena baju. Pas temen aku buka langsung tuh kena baju aku. Di situ benar-benar semuanya pada ketawa. Terus kakaknya juga. Soalnya kayak emang benar-benar ketumpahan kuah opor gitu. Terus kata kakaknya nggak apa-apa, nanti pulangnya langsung dicuci aja bajunya biar hilang warnanya. Pas sampai di rumah kan aku cuci, bener besoknya langsung hilang warnanya. Selama PKL di ruangan Jasmine aku dapet banyak banget pengalaman dan pembelajaran berharga. Mulai dari tindakan, terus kerja sama bareng teman, terus juga
belajar beradaptasi dan berempati sama pasien. Ruangan ini banyak banget memberikan kesan yang sangat mendalam karena lingkungannya nyaman sama kakak perawatnya yang sabar, terus juga selalu support kita, terus bisa membuat aku merasa betah dan berkembang di ruangan Jasmine. Walaupun harus pindah ke ruangan lain, pengalaman dan ilmu yang aku dapat di ruangan Jasmine bakalan selalu menjadi bakal penting dalam pembelajaran hidup aku. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.